Halo semuanya, hari ini kita bahas materi tentang bentuk tak tentu pada limit dan integral tak wajar. Bentuk tak tentu merupakan sebuah hasil limit dari suatu fungsi yang nilainya adalah 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Contohnya pada dua fungsi berikut, jika disubstitusikan nilai limitnya x sama dengan -1 dan x sama dengan tak hingga, Anda peroleh bentuk limit yang pertama adalah 0/0 dan yang kedua adalah tak hingga per tak hingga. Nah, untuk kasus seperti ini kita harus lakukan modifikasi pada fungsi sedemikian sehingga kita bisa hasilkan nilai limitnya menjadi bentuk tertentu, bukan tak tentu lagi. Contohnya adalah seperti ini. Pada fungsi pertama dilakukan modifikasi pada fungsi, jadi disederhanakan sehingga diperoleh nilainya fungsi yang baru adalah 2x minus 1. Nah, dari hasil ini bisa disubstitusikan nilai limitnya x sama dengan -1 sehingga diperoleh nilai limitnya menjadi tertentu, yaitu -4. Begitu juga pada fungsi yang kedua dilakukan modifikasi pada fungsi, jadi dinyatakan dalam bentuk lain namun masih dalam tetap nilai yang sama. Nah, dari sini ketika disubstitusikan x sama dengan tak hingganya diperoleh nilainya menjadi 3/2. Jadi nilai limitnya menjadi tertentu. Oleh karenanya, ketika Anda memiliki bentuk fungsi seperti ini, yang nilai limitnya ketika disubstitusikan awal adalah 0/0 atau tak hingga per tak hingga, langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah memodifikasi fungsinya. Hal ini juga bisa diterapkan pada bentuk fungsi transenden berikut. Untuk bentuk fungsi transenden berikut ini, ketika disubstitusikan nilai x mendekati 0, diperoleh hasilnya 0/0, jadi bentuk tak tentu. Oleh karenanya di sini dilakukan pemfaktoran dan penyederhanaan sehingga ketika dilimitkan nilainya menjadi 2. Namun ini berbeda ketika Anda memiliki bentuk fungsi yang kedua ini. Fungsi yang kedua ini merupakan fungsi campuran antara fungsi aljabar dan transenden. Ketika Anda lakukan modifikasi pada fungsi dinyatakan dalam bentuk lain dan Anda substitusikan nilai limitnya, Anda masih mendapatkan bentuk tak tentu. Nah, untuk ini artinya Anda tidak bisa lagi menggunakan teknik modifikasi fungsi biasa. Anda perlu lakukan teknik yang lainnya. Nah, di sini dicoba menggunakan teknik manual yaitu grafik dan tabel. Dari sini diperoleh hasilnya ternyata ketika x mendekati 0, nilai fungsinya adalah mendekati 2. Sehingga kalau dari sini kita tahu nilai limitnya adalah 2. Namun, teknik ini dia memiliki kekurangan karena dia memakan banyak waktu. Di sini kalau Anda perhatikan, Anda perlu mencoba berbagai macam nilai x supaya Anda tahu berapa sih nilai limitnya ketika x mendekati 0. Untuk itu muncullah aturan L'Hopital berikut. Jadi menggunakan aturan L'Hopital di sini kita bisa gunakan bentuk ini. Jadi di sini diberikan bahwa limit dari x mendekati c untuk f per gx itu sama dengan limit x mendekati c f aksen per gx. Inti dari aturan L'Hopital adalah ini. Nah, namun supaya Anda bisa menerapkan aturan ini, dia harus yang pertama adalah fungsinya dia fungsi yang memiliki turunan pada batas selang terbuka A hingga B yang memuat C. Namun fungsi tersebut dia tidak terdiferensiasi pada C. Kemudian di sini juga G aksen juga tidak boleh sama dengan 0 untuk semua x pada selang A hingga B. Dan kemudian di sini limit f per G untuk x mendekati C-nya harus bentuknya tak tentu. Bisa 0/0, tak hingga per tak hingga, minus tak hingga per tak hingga, dan lain-lain seperti ini. Nah, kalau Anda menemukan nilai limitnya bentuk tak tentu, Anda bisa gunakan aturan L'Hopital ini untuk menentukan nilai limitnya. Kita akan bahas pada contoh pertama. Di sini pada contoh pertama, ketika Anda substitusikan nilai limitnya x mendekati 0 pada fungsi berikut, Anda ketemu bentuknya adalah 0/0. Ini bentuk tak tentu. Nah, dari bentuk tak tentu ini artinya kita harus gunakan teknik lain. Kalau sebelumnya dimodifikasi, ini fungsinya Anda masih belum tidak mendapatkan nilai limit dengan bentuk tertentu. Akhirnya digunakanlah aturan L'Hopital dengan menurunkan fungsi pembilan dan penyebutnya.
Turunan dari fungsi pembilangnya di sini adalah e pangkat 2x minus 1, turunannya adalah 2e pangkat 2x. Sedangkan untuk penyebutnya yaitu x, turunnya adalah 1. Ketika Anda limitkan x mendekati 0, hasilnya menjadi 2. Ini sudah mendapatkan hasil limit tertentunya. Nah, tidak hanya untuk limit x mendekati 0 ya, aturan L'Hopital itu bisa digunakan untuk limit x mendekati tak hingga. Jadi kalau Anda memiliki bentuknya seperti ini, Anda bisa katakan nilai limitnya sama dengan f aksen per g aksen. Contohnya seperti ini. Contoh yang kedua ini Anda punya fungsinya ln x per x. Ketika Anda substitusikan x mendekati tak hingga, maka diperoleh bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Nah, dari sini Anda bisa terapkan aturan L'Hopital seperti sebelumnya, sehingga diperoleh hasil dari limitnya adalah sama dengan 0. Nah, untuk menerapkan aturan L'Hopital, kadangkala kita tidak cukup satu kali. Contohnya pada contoh ketiga ini, Anda memiliki fungsinya adalah x kuadrat per e pangkat minus x. Ketika Anda terapkan aturan L'Hopital, karena dia memperoleh bentuk tak tentunya adalah tak hingga per tak hingga untuk yang pertama, Anda dapatkan ketika diturunkan, fungsinya menjadi 2x per minus e pangkat minus x. Nah, ketika Anda limitkan, Anda substitusikan x sama dengan minus tak hingga di sini, Anda masih mendapatkan bentuk tak tentu, yaitu minus tak hingga hingga tak hingga. Artinya, Anda perlu lakukan penerapan aturan L'Hopital lagi, diturunkan lagi. Di sini ketika diturunkan lagi, hasilnya menjadi 2 per e pangkat minus x. Nah, ketika Anda turunkan, kemudian Anda substitusikan limitnya, maka diperoleh hasilnya 0. Nah, dari sini kita tahu artinya aturan L'Hopital itu bisa diterapkan berulang kali sebanyak yang dibutuhkan sampai ditemukan nilai limitnya adalah nilai tertentu. Selain bentuk tak tentu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, masih ada bentuk tak tentu lainnya. Jadi bentuk tak tentu lainnya adalah contohnya seperti 0 dikali tak hingga, 1 pangkat tak hingga pangkat 0, dan ini. Nah, contohnya seperti fungsi berikut ini ya. Fungsi berikut ini kalau Anda substitusikan nilai limitnya, Anda peroleh bentuk yang pertama. Kalau di sini substitusikan 0, bentuknya adalah 0 tak hingga. Dan yang lain juga akan sama seperti itu. Nah, ketika Anda mendapati bentuk tak tentu yang lain, selain 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka langkah untuk menentukan limitnya itu Anda harus ubah terlebih dahulu supaya dihasilkan bentuk tak tentunya adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Kenapa? Karena itu merupakan syarat supaya Anda bisa menerapkan aturan L'Hopital. Nah, seperti pada contoh 4 ini, yang awalnya Anda memiliki fungsinya bentuknya adalah e pangkat minus x dikali akar x. Anda ubah bentuknya menjadi pembagian supaya ketemu apakah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, ketika Anda ubah menjadi akar x per e pangkat x, dan kemudian Anda substitusikan x mendekati tak hingga untuk limitnya, Anda peroleh bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Nah, ini sudah sesuai dengan syarat untuk menerapkan aturan L'Hopital. Dari situ Anda bisa gunakan aturan L'Hopital, yaitu diturunkan. Hasil penurunannya adalah seperti ini, dan ketika disederhanakan hasilnya menjadi ini. Kemudian dari hasil ini Anda bisa substitusikan x mendekati tak hingga. Di sini diperoleh hasilnya adalah 0. Kemudian untuk bentuk yang ini, jadi pada contoh yang kelima ini ketika Anda substitusikan awal nilai limitnya, Anda peroleh bentuknya adalah 1 pangkat tak hingga. Ini adalah bentuk tak tentu yang lainnya ya. Nah, untuk bentuk yang seperti ini kalau Anda perhatikan di sini, dia memiliki pangkat x. Supaya pangkat x ini turun, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu dilakukan adalah Anda menerapkan natural logaritma. Yaitu Anda menerapkan ln untuk kedua sisi persamaan fungsinya. Jadi intinya di sini supaya bentuknya menjadi bentuk, kan kita inginkan bentuknya adalah pembagian ya. Kalau di sini kan bentuknya pangkat, supaya bisa ketemu bentuk pembagiannya, pangkat ini harus diturunkan menjadi pengali. Nah, supaya menjadi pengali, di sini digunakan tekniknya adalah dilenkan kedua ruas sisinya. Ketika dilenkan, kalau Anda perhatikan di sini yang awalnya dia pangkat x menjadi x dikali ln 1 ditambah 1 per x. Nah, dari hasil ini Anda bisa gunakan sifat dari ln itu sendiri, kemudian diperoleh nilainya adalah ini.
1/1/X. Jadi ini hanya dibentukkan dalam pembagian saja ya, diubah dalam bentuk pembagian. Nah, kemudian kalau sudah pembagian seperti ini, Anda bisa terapkan aturan L'Hopital. Jadi diturunkan fungsi pembilang dan penyebutnya, diperoleh turunannya adalah ini. Dari ini Anda bisa lakukan penyederhanaan dulu. Setelah disederhanakan ini, kemudian Anda bisa substitusikan. Hasilnya adalah 1. Namun tidak berhenti di sini ya. Nilai 1 ini adalah nilai untuk len Y. Yang akan kita cari itu adalah limitnya. Oleh karenanya di sini Anda peroleh karena len Y sama dengan 1, artinya Y itu sama dengan E. Nah, Y sama dengan E ini karena Y-nya adalah limitnya, maka di sini ketemu limitnya itu sama dengan E. Oke, jadi secara ringkasnya adalah seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh yang ke-6 ini, pada contoh yang ke-6 ini Anda akan dapatkan bentuk tak tentunya adalah 0/0. Kembali lagi akan muncul pangkat ya. Bedanya kalau tadi pangkatnya tak hingga, di sini pangkatnya 0. Langkah yang sama pun diterapkan di sini. Anda gunakan len pada kedua ruas. Di sini lennya kedua ruas sehingga pangkatnya bisa turun. Kemudian setelah pangkatnya turun, Anda bisa nyatakan dalam bentuk pembagian. Kemudian kalau sudah dalam bentuk pembagian, Anda bisa terapkan aturan L'Hopital. Nah, setelah mendapatkan aturan L'Hopital di sini, artinya Anda turunkan, turunannya adalah ini. Kemudian Anda bisa cek lagi apakah dari turunan ini ketika Anda limitkan masih menemui bentuk tak tentu atau tidak. Kalau masih menemui bentuk tak tentu, artinya Anda perlu lakukan turunan lagi. Jadi terapkan lagi aturan L'Hopitalnya sehingga di sini diturunkan lagi, hasilnya adalah ini. Nah, ketika diturunkan, nilai limitnya adalah 0. Sehingga di sini ketemu len Y sama dengan 0. Nah, yang kita ingin cari adalah nilai Y-nya kan. Oleh karena itu di sini ketemu karena Y-nya sama dengan 0, kita peroleh karena len Y-nya sama dengan 0, kita peroleh Y-nya itu bernilai sama dengan 1. Artinya nilai limitnya adalah sama dengan 1. Kemudian untuk yang ketujuh, pada bentuk yang ketujuh ini kita akan peroleh bentuknya adalah tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, ini kan bukan pangkat ya. Kalau sebelumnya karena pangkat akhirnya dikasihkan len. Nah, kalau bentuk seperti ini sebenarnya secara sederhana Anda tinggal ubah saja fungsinya dalam bentuk pembagian. Jadi ada pembilang dan penyebutnya. Contohnya seperti ini ya. Yang awalnya Anda memiliki dua fungsi rasional dikurangkan. Ini Anda bisa bentuk dalam satu buah pecahan, jadi ada fungsi pembilang dan penyebutnya. Kalau sudah bentuknya seperti ini, Anda cek apakah bentuknya menjadi nilai limitnya adalah 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Kalau iya, berarti Anda bisa terapkan aturan L'Hopital. Nah, di sini kebetulan bentuknya iya, dia ketemu adalah 0/0, maka bisa diterapkan aturan L'Hopital dengan cara diturunkan pembilang dan penyebutnya. Kemudian setelah diturunkan, Anda cek lagi di sini, apakah bisa disederhanakan? Jika iya, sederhanakanlah. Kemudian cek apakah masih menghasilkan nilai limit bentuk tak tentu. Jika tidak, maka langsung saja disubstitusikan. Tapi kalau masih iya, maka Anda bisa terapkan aturan L'Hopital lagi. Nah, di sini setelah dilimitkan dan diterapkan aturan L'Hopital, ketemu nilai limitnya adalah setengah. Jadi sudah merupakan nilai limit tertentu. Nah, bentuk tak tentu itu tidak hanya karena kita punya bentuk tak tentu ya, artinya kita punya bentuk tertentu. Bentuk tertentu yang pasti adalah berupa nilai ya. Ya 1, 2, minus 2 dan lain-lain. Itu nilai tertentu. Nah, kalau selain itu bisa apa aja. Jadi selain nilai berupa nilai pasti konstanta, kita juga bisa bentuk tertentu itu bentuknya tak hingga, minus tak hingga, 0, atau 0 per minus tak hingga. Jadi intinya ada 3 ya. Bentuk tertentu selain angka biasa, yaitu tak hingga, minus tak hingga, dan 0. Nah, tapi kalau bentuknya 0/0, tak hingga per tak hingga minus tak hingga, kemudian di sini 0 dikali tak hingga, dan seterusnya, ini merupakan bentuk tak tentu. Oke, lanjut ya. Nah, dengan mempelajari limit bentuk tak tentu tersebut,
kita dapat selesaikan integral tertentu yang tak wajar. Maksudnya gimana sih integral tak wajar? Definisi integral tertentu itu biasanya mensyaratkan, biasanya kalau integral tertentu kan dia ada batasnya ya. Di sini contoh A sama B. Nah, definisi integral tertentu mensyaratkan batas integralnya finite. Finite itu artinya terbatas, nilainya suatu nilai gitu ya. Nah, dan selain itu syarat keduanya adalah fungsinya kontinu. Jadi di sini fx-nya dia harus kontinu pada selang batas integralnya. Jadi A sampai B fungsi fx dia harus kontinu. Apabila salah satu syarat dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kita akan menemukan bentuk integral tertentu yang disebut dengan integral tak wajar. Contohnya seperti ini ya, kalau Anda perhatikan pada yang pertama, dia salah satu batasnya itu infinite, tak hingga. Yang ini batas atasnya, yang ini batas bawahnya. Kemudian bisa jadi keduanya, batasnya infinite, ini batas bawah dan atasnya. Artinya di sini Anda ketemu bentuk integral yang tak wajar. Bagaimana sih treatmentnya untuk mencari integral untuk bentuk fungsi yang tak wajar? Langkahnya adalah kita bisa gunakan limit. Jadi di sini karena batas yang bernilai infinite adalah yang atas, tak hingga, maka di sini dilimitkan menuju tak hingga. Kemudian Anda gunakan variabel baru untuk menggantinya. Di sini variabel barunya adalah B. Dan karena di sini variabel B, maka limitnya adalah juga B. Jadi intinya hanya di-convert atau ditransformasi ke dalam bentuk limit. Kemudian yang kedua ini, kita peroleh bahwa batas bawahnya yang infinite, sehingga Anda limitkan batas bawahnya. Di sini yang diganti adalah menjadi A. Batas bawahnya menjadi A. Nah, kalau yang ketiga ini, kebetulan atas dan bawahnya dia sama-sama bentuknya infinite ya. Nah, ini Anda harus pecah jadi dua integral. Jadi integral itu kan sebenarnya bisa dipecah ya. Misal Anda punya integral A sampai B, kemudian di tengah-tengahnya ada C. Sebenarnya bisa Anda pecah integralnya A hingga C, C hingga B ditambah. Sama seperti itu diterapkan di sini. Di sini Anda bisa cari nilai C-nya itu sembarang ya, pokoknya bilangan real yang bisa membagi dua integralnya, kemudian ketemu setelah dibagi dua ini, akhirnya ketemu integral tak wajar dengan salah satu batasnya yang merupakan infinite. Dari situ Anda gunakan cara ke-1 dan ke-2. Nah, pada integral tak wajar, kita biasanya ketemu dua macam hasil, yaitu hasilnya konvergen atau hasilnya divergen. Kalau pada 1 dan 2 ini, ketika Anda ketemu nilainya adalah tak hingga, Anda bisa katakan itu merupakan integral tak wajar yang divergen. Namun, kalau Anda ketemu hasilnya nilai tertentu ya, entah itu 0, 1, minus 1, dan lain-lain, maka Anda katakan itu integral tak wajarnya adalah konvergen. Nah, kalau yang ketiga ini, kapan dia dikatakan divergen? Apabila salah satu dari integral ini dia bersifat divergen. Jadi kalau ada divergen salah satu saja, maka Anda katakan integral yang ketiga ini juga merupakan integral yang divergen. Nah, kemudian untuk contohnya, di sini diberikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini kita memiliki integral tak wajar dengan batas atasnya yang infinite. Di sini batas atasnya adalah tak hingga. Artinya kita harus tetap terapkan limit untuk batas atasnya. Di sini misalkan limitnya adalah B mendekati tak hingga ya. Batas atasnya sudah diubah menjadi B. Kemudian dari situ Anda bisa lakukan integrasi dulu. Integralkan karena di sini 1 per X diintegralkan menjadi ln X, kemudian Anda substitusikan batas-batasnya. Di sini batasnya 1 hingga B. Setelah Anda ketemu hasil substitusinya seperti ini, Anda bisa limitkan. Karena di sini limitnya B mendekati tak hingga, substitusikan. Dari sini ketemu hasilnya adalah tak hingga. Nah, kalau hasilnya tak hingga seperti ini, Anda bisa katakan integral tak wajar ini merupakan integral yang divergen karena hasil integralnya adalah tak hingga. Kemudian untuk contoh yang kedua ini sama seperti contoh yang sebelumnya sebenarnya. Di sini Anda ketemu integral tak wajar dengan batas atasnya infinite.
Langkahnya serupa, mirip seperti sebelumnya. Anda limitkan untuk batas atasnya, kemudian Anda lakukan pengintegralan dengan batasan yang baru, setelahnya Anda limitkan. Nah, di sini ketemu hasilnya sama, yaitu yang pertama adalah 1, kemudian yang kedua adalah pi per 2. Berbeda dengan sebelumnya, yang ketemu hasilnya tak hingga, untuk di sini Anda ketemu nilai tertentu untuk integralnya. Artinya, Anda katakan integral yang A dan B berikut merupakan integral yang konvergen. Kemudian untuk contoh yang ketiga ini. Nah, kalau untuk contoh yang ketiga ini, kembali lagi kita peroleh suatu integral dengan batas atasnya itu infinite, sehingga yang dilimitkan adalah batas atasnya. Namun di sini untuk mengintegralkannya, kita bisa gunakan substitusi. Jadi di sini disubstitusikan, kalau Anda perhatikan di sini U sama dengan 1 minus X, sehingga di sini dimisalkan menjadi U dan kemudian dV itu sama dengan E pangkat minus X. Kalau Anda ingat ya, di sini adalah bentuk integral parsial. Nah, setelahnya kalau diintegralkan secara parsial, Anda ketemu fungsi ini, hasil integral parsialnya adalah X dikali E pangkat minus X ditambah C. Oke, di-keep dulu hasil ini, kemudian kita kembali lagi pada integral tak wajarnya. Integral tak wajar ini kan Anda limitkan. Kemudian hasil limit itu kan akan berubah integralnya 1 hingga B. Nah, karena Anda sudah ketemu hasil integralnya adalah ini, Anda tinggal substitusikan saja batas-batasnya 1 hingga B. Kemudian, kalau sudah disubstitusikan batas-batasnya, Anda bisa terapkan limitnya. Karena di sini yang memuat B itu hanya ini, sedangkan yang ini kan konstan ya, nggak ada B-nya, jadi Anda tidak perlu hiraukan untuk ini. Anda hanya limitkan saja untuk yang bagian pertama. Pada bagian pertama ini, ketika Anda substitusikan B sama dengan tak hingga, hasilnya menjadi tak hingga. Bentuk tak tentu. Nah, disinilah kita bisa gunakan aturan L'Hopital yang sebelumnya sudah kita pelajari, diturunkan. Akhirnya diturunkan di sini, ketemu 1 per E pangkat B. Sehingga ketika Anda limitkan B menuju tak hingga, nilainya adalah 0. Kemudian kalau sudah 0, jangan lupa kembalikan lagi ke atas. Di sini adalah 0 dikurangi 1 per E. Artinya hasil integral untuk tak wajarnya adalah minus 1 per E. Ini merupakan integral yang konvergen. Oke, kita lanjutkan pada contoh keempat. Pada contoh yang keempat ini kita temui batas atas dan bawahnya sama-sama infinite ya. Batas bawahnya minus tak hingga, batas atasnya tak hingga. Nah, untuk kondisi ini berarti kan kita temui kondisi ketiga yang awal tadi. Kita harus pecah menjadi 2 buah integral. Jadi nanti harus dipecah sehingga integral yang pertama itu batas bawahnya yang infinite, integral yang kedua batas atasnya yang infinite, atau bisa Anda bolak-balik ya, terserah, bisa di switch. Nah, di sini sudah diterapkan ada 2 integral yang baru dengan salah satu batasnya itu infinite. Nilai yang dipakai di sini adalah 0. Nah, ini nilainya terserah ya, Anda bisa ganti menjadi 1, 2 dan lainnya. Biasanya yang dipilih adalah nilai yang paling mudah digunakan. Artinya nilai sebuah batasan ketika disubstitusi akan menghasilkan hasil yang sederhana. Nah, di sini yang paling sederhana adalah 0, paling gampang adalah 0. Oleh karenanya di sini dipakainya 0. Tapi kalau Anda mau gunakan yang lain boleh, 1 boleh, 2 boleh, 3 dan seterusnya. Nah, setelahnya Anda bisa gunakan, karena di sini sudah salah satu batasnya adalah infinite, Anda limitkan untuk batas tersebut yang infinite. Kemudian jangan lupa diintegralkan. Integral untuk ini itu adalah arkes tangen. Anda bisa cek lagi ya tabel integrasi yang sudah pernah kita pelajari. Ini hasilnya adalah arkes tangen. Kemudian Anda substitusikan batas-batasnya. Di sini batasnya adalah B hingga 0, kalau di sini adalah 0 hingga B. Setelahnya Anda bisa limitkan. Di sini dilimitkan, B-nya dilimitkan. Hasilnya, karena di sini kalau Anda limitkan B menuju minus tak hingga, artinya Anda ketemu E pangkat minus tak hingga, itu nilainya adalah 0. Jadi di sini arkes tangen 0. Di sini juga Anda ketemu di sini B-nya menuju tak hingga, berarti Anda ketemu arkes tangen
pangkat tak hingga atau arkes tangan tak hingga. Jadi kalau yang awal di sini adalah arkes, nilai dari pangkat B-nya adalah 0, kalau di sini pangkat B-nya adalah tak hingga. Dari situ Anda bisa dapatkan hasil ini. Jadi setelah dihitung hasilnya menjadi pi per 2. Nah, selain bentuk integral tak wajar yang 3 pertama yang dijelaskan, seperti tadi di awal, sebuah integral dikatakan tak wajar jika pertama, dia memiliki batas yang infinite, atau yang kedua, dia tidak kontinu pada batas integralnya. Nah, yang di sini yang kita akan bahas adalah bentuk yang kedua, ketika fungsi integralnya, dia tidak kontinu pada selang batas integrasinya. Jadi di sini misalkan f itu kontinu, tapi kontinunya pada selang a hingga b, di mana b-nya tidak termaksud ya. Di sini b-nya, kalau Anda perhatikan, kalau a-nya ini dia merupakan selang tertutup, sedangkan b-nya adalah selang terbuka. Oleh karenanya, kalau Anda integralkan a hingga b, fx ini sebenarnya diskontinu atau tidak kontinu pada batas b. Oleh karenanya, di sini yang dilimitkan adalah batas b-nya. Di sini dilimitkan menjadi C, sama seperti tadi ya. Yang awalnya Anda tak hingga, kemudian Anda pakai variabel baru, entah itu A atau B. Tapi kalau di sini variabel baru yang digunakan adalah C. Sama halnya untuk yang kedua, di sini fungsi f-nya kontinu pada selang A hingga B. A-nya adalah selang terbuka, artinya sebenarnya dia diskontinu pada titik A. Oleh karenanya, ketika Anda integralkan A hingga B, untuk yang A-nya itu dilimitkan. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, apa sih nilai minus dan plus ini mewakili apa? Kalau Anda belajar di kalkulus 1, Anda kenal dengan limit kanan dan kiri. Nah, untuk yang pertama ini merupakan limit kiri, kemudian yang kedua ini merupakan limit kanan. Ingat ya, coba dipelajari lagi tentang limit kiri dan limit kanan. Nah, untuk yang ketiga di sini, perbedaan dengan pertama dan kedua, di sini dia diskontinu pada tengah-tengahnya. Jadi nilai antara batas-batasnya, dia diskontinu pada nilai C. C ini berada pada selang terbuka A hingga B. Jadi karena dia diskontinunya di C, Anda bisa pecah fungsi berikut pada titik C sehingga diperoleh A hingga C dan C hingga B. Nah, dari sini Anda bisa dapatkan seperti bentuk pertama dan kedua. Kalau bentuk yang A hingga C, di sini artinya Anda memiliki batas atasnya yang diskontinu. Kalau yang kedua C hingga B, Anda memiliki batas bawahnya yang diskontinu. Nah, Anda bisa terapkan lagi teknik yang pertama dan yang kedua, dilimitkan. Sama seperti sebelumnya, kita akan memperoleh hasil konvergen dan divergen. Syaratnya sebenarnya sama sih, seperti 3 awal tadi. Dia dikatakan divergen pada bentuk 1 dan 2 apabila Anda memperoleh hasil limitnya atau hasil integralnya adalah tak hingga. Namun kalau Anda hasilnya nilai tertentu, maka Anda katakan dia konvergen. Nah, yang ketiga ini sama juga seperti sebelumnya. Apabila salah satu integral berikut divergen, maka artinya Anda dapatkan integral yang awal ini juga merupakan integral yang divergen. Nah, contohnya adalah ini contoh yang ke-6. Pada contoh yang ke-6 ini Anda bisa cek dulu. Di sini kita punya fungsi integralnya adalah 1 per akar 3x. 1 per akar 3x itu dia diskontinu pada x sama dengan 0. Kenapa sih kok diskontinu? Kalau Anda substitusikan nih di sini, X-nya sama dengan 0, Anda akan memperoleh hasilnya adalah 1 per 0. Dan ingat ya, setiap fungsi pembagian pasti dia mensyaratkan penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Oleh karenanya di sini X-nya dia sebenarnya tidak boleh sama dengan 0. Dengan kata lain, fungsi 1 per akar 3x itu diskontinu pada x sama dengan 0. Kalau Anda ingin mudahnya ketika Anda memiliki fungsi pembagian,
kapan sih dia discontinue? Cek berapa sih nilai X supaya penyebutnya bernilai 0. Itulah titik di mana dia discontinue. Nah, di sini yang discontinue adalah X sama dengan 0. Dengan kata lain, dia discontinue pada batas bawahnya. Batas bawah inilah yang dilimitkan. Kemudian di sini kalau yang dipakai adalah B ya. Sebenarnya bisa terserah Anda pakai variabel apa, bisa A, B, C, bebas ya. Nah, di sini digunakan B, kemudian Anda integralkan. Hasil integralnya untuk X pangkat minus 1/3 adalah X pangkat 2/3 per 2/3. Kemudian Anda substitusikan batasnya B dan 1 dan dilimitkan. Limitnya menggunakan limit kanan ya, karena di sini batas bawah yang dilimitkan, limit kanan. Kemudian kalau sudah di limit kanan dia ketemu. Hasil integralnya ada 3/2. Nah, dari hasil ini kita ketahui bahwa integral ini merupakan integral yang konvergen. Kemudian pada contoh ketujuh ini sama ya, cek kapan sih penyebutnya yang akan bernilai 0. Di sini sama, dia bernilai 0 ketika X sama dengan 0. Artinya dia discontinue atau tidak continue pada X sama dengan 0. Nah, 0 kembali lagi dia ada di batas bawah, maka langkahnya mirip seperti sebelumnya. Namun bedanya di sini hasil integralnya adalah tak hingga, sehingga untuk integral ini dia merupakan integral yang divergen. Kemudian untuk contoh yang ke-8, kita dapatkan batasan yang baru, minus 1 hingga 2, dan kita sudah tahu sebelumnya untuk fungsi 1 per X pangkat 3, dia itu discontinue atau tidak continue pada X sama dengan 0. Dan kalau Anda perhatikan di sini 0 itu nilai antara minus 1 hingga 2, sehingga Anda pecah integralnya. Yang pertama minus 1 hingga 0, yang kedua 0 hingga 2. Kemudian Anda bisa terapkan langkah seperti sebelumnya, ya, dilimitkan batasan yang discontinue. Karena di sini discontinue 0, maka dilimitkan untuk batas atasnya, di sini dilimitkan untuk batas bawahnya. Oke, sekian presentasi hari ini, semoga bermanfaat ya. Untuk diskusinya kita bisa lanjutkan di grup WhatsApp. Terima kasih.